مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Mas'alatu zawalil mani' suratuha an yadkhula waqtu salati wa sakhsu mimman la tajibu alaihi salah liwujudi mani'in minal mawani' haidin aw jununin aw gairihima thumma yazul hadzal mani'. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, kerabat beliau dan sahabat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti beserta umat beliau yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang masalah hilangnya penghalang solat. Kita kembali mengulang lagi biar lebih jelas tentang masalah tersebut. Di sini al-mafatih, kata kuncinya di sini masalah zawalil mani', hilangnya penghalang solat. Penghalang solat sebagaimana yang sudah diterangkan, yaitu wanita yang haid, orang yang sedang pingsan atau sedang koma. Nah, mereka itu mengalami yang namanya penghalang solat, tidak wajib solat pada waktu keadaan tersebut. Maka di sini masalahnya di saat hilang penghalang, suratuha, gambarannya adalah apabila waktu solat telah masuk dan orang tersebut yang memang tidak wajib baginya solat sebab adanya penghalang solat, seperti wanita yang sedang haid atau orang yang gila atau yang lainnya, pingsan, koma, kemudian hilang pencegah solat tersebut. Wanita yang haid kemudian menjadi suci, berhenti darahnya, dia suci. Orang yang pingsan, siuman dari pingsan, dan seterusnya. Maka di sini dikatakan hukumnya idza zalal mani' wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihrami fa aktsaru lahdatan fa aktsar wajaba qada'u tilka shalah. Apabila penghalang salat itu hilang dan masih tersisa qadru seukuran takbiratil ihram, takbiratil ihram, fa aktsaru lahdah, yang ukuran takbiratul ihram itu hanya beberapa detik saja. Kita ambillah kesimpulan takbir itu paling lama berapa? 7 detik lah. Allahu Akbar, 7 detik ya, ukurannya 7 detik. Itu ukuran takbiratul ihram. Maka jika dia dapati ukuran 7 detik sebelum masuk waktu solat yang berikut, maka solat yang dia sempat takbir tadi wajib diqadha. Contoh yang sederhana begini. Zuhur kita tetapkan jam 1 tepat, biar gampang dipahami ya. Jam 1 tepat. Kemudian kalau kita takbir tadi berapa? 7 detik. Ini orang pingsan sejak waktu zuhur.
masuk zuhur, pingsan dia. Atau jangan zuhur, asar dia. Waktu asar dia pingsan. Karena pembahasannya semuanya ke arah situ. Bukan sholat yang bisa dijamak. Maksud musannif ini contohnya sholat yang gak bisa dijamak. Antara apa? Asar, maghrib, kemudian subuh, isya. Itu contohnya sebenarnya ke situ. Dia pingsan waktu asar. Pas waktu asar pingsan dia. Kemudian dia siuman dari pingsannya ketika 7 detik sebelum waktu maghrib. 7 detik tadi kan ukuran takbiratul ihram. Ternyata 7 detik dia siuman. Hitungan ke 7 detik berikut masuk waktu maghrib. Berarti sholat asarnya diqadha. Sholat maghrib dia sholat adaan karena sudah masuk waktu maghrib. Nanti dia qadha sholat asar. Bisa qadha asar duluan atau nanti qadhanya setelah sholat maghrib. Tapi kalau dia pingsan dari asar, kemudian dia bangunnya, siumannya itu kurang dari 7 detik, kurang dari ukuran takbiratul ihram, mungkin 4 detik setelahnya azan maghrib, maka sholat asarnya tidak perlu diqadha. Dan memang tidak bisa digabung karena gak ada sholat jamak antara maghrib dengan asar. Itu yang dimaksud di contoh ini. Ya. Wajib qadha tilka sholat. Demikian juga ada seseorang pingsan di waktu isya. Pas tiba azan isya, sudah masuk waktu isya, pingsan dia. Ternyata 7 detik sebelum azan subuh, yaitu masuk waktu subuh, dia siuman dari pingsan. 7 detik setelahnya azan subuh, maka dia sholat subuh, karena sholat subuh waktunya mepet. Sholat subuh dulu, habis sholat subuh qadha. Atau masih luas waktu sholat subuh, qadha dulu, jangan sibuk dengan sunnah. Qadha dulu baru sholat subuh. Karena tadi sudah dapat 7 detik. Kalau kurang dari itu, pingsan dari isya, tahu-tahu dia bangun siuman 4 detik atau 3 detik setelah itu azan subuh, maka itu tidak masuk ukuran takbiratul ihram. Pada waktu itu dia tidak perlu mengqadha sholat isya, cukup dia laksanakan sholat subuh. Itu yang dimaksud di dalam contoh tersebut. Ya. Qadru takbiratul ihram. Fa'akthar di situ perkiraan, ya beberapa lahzah, beberapa detik saja. Ukuran takbiratul ihram itu tidak lama. Ya, gitu. Ini berkaitan dengan sholat yang gak bisa dijamak. Kenapa isya tidak diqadha, tidak digabung, sekalipun sudah masuk waktu subuh? Sebab isya tidak boleh dijamak dengan subuh, atau subuh tidak boleh juga dijamak dengan isya. Makanya beralih di contoh berikut tuh. Wa yajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha walaha suratani. Beda halnya dengan sholat yang bisa dijamak. Apa tuh yang dijamak? Zuhur, asar, maghrib, isya. Tadi kan sholat yang tidak bisa dijamak ya. Sekarang sholat yang bisa dijamak. Zuhur, isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Di sini ada 2 gambaran. Yang pertama, an yazulal mani'u waqta sholatil asr. Nah, kita ambil contoh orang pingsan. Selebihnya dikiaskan sama ya, wanita haid, orang yang koma dan seterusnya ya. Orang ini pingsan pas di waktu ya, di waktu zuhur. Di sini contohnya pingsan di waktu zuhur atau sebelum waktu zuhur.
Kemudian dia masuk sampai ke waktu asar, an yazulal mani'u waqta sholatil asar. Dia siuman dari pingsan di waktu asar. Pingsannya dari zuhur. Sama, di sebelum zuhur juga bisa. Ya. Atau masuk waktu zuhur, dia pingsan, sadarnya siumannya waktu asar. Itu gak pakai lagi qadrut takbiratul ihram. Karena konsep ini sholat yang bisa dijamak. Kalau yang pakai ukuran takbiratul ihram, sholat yang tidak bisa dijamak. Makanya di sini langsung mengatakan fayajibu alaihi adauha wa qada'u dhuhri. Dia wajib melaksanakan sholat asar, sholat adaan, sholat pada waktunya. Adapun zuhur, karena bisa dijamak dengan asar, maka zuhur ikut diqadha sholatnya. Hal yang sama yang kedua di sini. An yazulal mani'u waqta sholatil isya'i fayajibu alaihi ada'uha wa qada'ul maghribi. Yang kedua, dia siuman, orang yang pingsan itu dia pingsan misalnya dari waktu maghrib, kemudian dia sadar di waktu sholat isya atau dimasuk waktu sholat isya, maka fayajibu alaihi adauha, wajib dia menunaikan sholat isya pada waktunya, wa qada'ul maghribi, maghribnya diqadha karena maghrib bisa dijamak dengan isya. Begitu caranya mazhab Syafi'i terkait masalah sholat al-fawaid, al-fawaiti, sholat-sholat yang terlewatkan.